damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Akadamang Dainang yang nami Guru nami Saluhutna Shalom. Selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Hari Minggu yang istimewa. Kalau Tuhan memberikan bagi kita kesempatan sebagai satu keturunan sauku dari keturunan opung kita Tuan Limangarna, dari keempat marga Panjaitan, Silitonga, Siagian, dan Sianipar. Betapapun kehadiran kita saat ini mungkin cuma boleh dikatakan mewakili dari masing-masing kelompok marga, baik dari kaum natua-tua, orang tua, begitu juga terutama dari anak-anak kami Naposo, muda-mudi. Tuhan juga mau melalui satu hal yang kecil kita berkembang, bertumbuh menjadi sebuah pekerjaan yang agung bagi Tuhan. Karena itu, kalau boleh saya juga mau mengecek kehadiran kita yang pada saat ini sudah hadir. Tentu juga nanti akan masih ada, kita harapkan boleh hadir bergabung. Karena itu yang hadir sekarang mohon kami meminta kesediaan untuk nanti angkat tangan dari Ahanami Sian Marga Panjaitan Natua-tua Dohot Paniaran Panjaitan. Mau lihat tema alam dua anak Sian Marga Panjaitan Natua-tua. Sian Ahanami Silitonga Ado Turu Halak Natua-tua. Mau lihat tema bang Sian Dongan Sautuhaku Sian Marga Siagian obat 5 tahun. Mau lihat tema liha antiku Sianang Dinami Marga Sianipar dan ada sada dua. Mau lihat tema anti dodi. Ya, terima kasih. Inilah keadaan kita sebagai orang tua ya, mewakili dari marga kita masing-masing, siopat margai. Tuan kaya anak nami Sian Marga Panjaitan, anak Dohor Guru. Boleh angkat tangan? Iya, terima kasih Marga Panjaitan ya. Anak nami, guru nami Sian Silitonga. Mau lihat ya, Sian Silitonga. Sian Marga Siagian guru, anak Dohor Guru Siagian. Terima kasih. Anak Dohor Guru nami Sian Marga Sianipar. Mau lihat ya. Terima kasih. Tangan yang sudah diangkat tadi, biarlah itu juga sebagai tanda permohonan kita kepada Tuhan, bahwa hubungan kita yang sekarang ini menjadi sebuah pertanda dan komitmen kebersamaan kita untuk boleh masih melanjutkan pertemuan-pertemuan dan persekutuan kita ke depan.
Oleh karena itu biarlah doa kita seperti yang sudah disampaikan dalam doa syafaat tadi. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan mengabulkan doa permohonan kita. Ya, amakinang, saya juga sebelum menyampaikan firman Tuhan sebagaimana tema yang sudah disampaikan oleh panitia, perlu menyampaikan beberapa catatan dan juga himbauan kepada kita bahwa orang Batak di mana-mana selalu mencari persekutuan kekeluargaan. Nah, jadi memang cocok sekali yang sempat dibuat menjadi humornya yang dikatakan kalau orang Batak sendiri ngapain dia? Bernyanyi solo. Kalau berdua main catur. Kalau bertiga ya nyanyi trio. Kalau empat dan seterusnya omat jani bataki marbada. Dan itu sangat memprihatinkan, walaupun itu sebuah satire ya, sebuah kritik yang cukup pedas. Dan saya tadi juga sempat mendengar cerita dari anggiku Horacia Giannini. Ketika dia di Amerika, dialah termasuk salah satu yang memotori berdirinya gereja HKBP di Amerika. Tetapi setelah dia tinggalkan, berpecahanlah itu HKBP itu. Dan sampai sekarang mungkin hanya di daerah California itu sudah ada 5 hanya HKBP. Dan sudah ada lagi berdiri di KPI dan yang lain-lain. Yang saya mau katakan dari hal-hal yang seperti ini, saya juga tertarik. Ini yang menjadi tema yang ditetapkan oleh panitia menjadi firman Tuhan untuk kita renungkan ya. Kenapa orang Batak itu mudah terpecah? Ya mungkin dari analisis budaya, sosiologi, bisa banyak macam teori. Tetapi dari firman Tuhan, inilah yang kita mau renungkan sesuai dengan tema untuk pertemuan kita dalam rangka pelantikan pengurus Naposo Bulung atau muda-mudi Tuan di Bangarna pada hari ini, yang membuat orang Batak gampang terpecah belah karena masih diikat oleh parmudaro. Alani mudar nado halak Bataki. Alailas bisido alani mudar nai boy halak Batak hato merdu. Laus alani mudar nai ro murah marpocaan. Nah, saya mau menerangkan itu sedikit dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Nah, karena itu kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita dari tema yang diminta oleh panitia, sesuatu yang perlu kita renungkan, bukan hanya untuk marga dari Tuan di Bangarna, tetapi untuk seluruh orang Batak, supaya kita betul-betul dipersatukan, diikat, bukan oleh karena mudar semata-mata. Memang hebat sekali kita orang Batak ini. Nah didokna makuling do mudar sok marsita dape hita alay alani marga alani mudari ditorboy do hita kompak alay sok na udok nakin. Itu satire ya, itu kritik yang pedas. Ngolo-ngolo bisian obat bangar kocang do hita berbeda itu, karena hanya permudaron yang mengikat. Nah karena itu dari firman Tuhan pada hari ini kita mau diingatkan dan mau diajak melalui anak-anak kita muda-mudi, terutama khususnya dengan pengurus yang akan dilantik pada hari ini. Tolong kalian ingat dan camkan firman Tuhan ini baik-baik. Orang Batak yang diikat oleh parmudaron itu sangat relatif dan biasanya sesuai dengan kepentingan.
terutama kepentingan satu tokoh atau sekelompok yang dominan. Dan itulah yang membuat banyak perpecahan-perpecahan di kalangan orang Batak yang sulit dipersatukan. Sehingga banyak sekali berkat-berkat Tuhan, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya mau mengingatkan ini karena memang firman Tuhan yang kalian sudah tetapkan dari 1 Korintus 1 ayat 10 ini tepat sekali untuk menghimbau dan mengingatkan kita. Nah, saya membaca nas firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 10 secara lengkap demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jemaat Korintus juga terkenal sebagai jemaat yang terpecah belah karena mereka dikelompok-kelompokkan oleh kepentingan dan animo, minat dari orang-orang jemaat di Korintus yang sudah hidup dalam budaya Yunani Helenis, yang sangat mengagumi tokoh-tokoh yang pintar berbicara, berpidato, berfilsafat. Mereka terpecah karena mereka menggolongkan dirinya kepada tokoh-tokoh yang mengajar di tengah-tengah jemaat. Karena itu ada yang mengatakan, oh jago kali yang pengkhotbah si Paulus itu. Yang satu lagi mengatakan, oh aku jago kali kulihat itu si Petrus. Yang lain mengatakan, aku si Apolos, aku kagum sama itu katanya. Akhirnya terpecah jemaat. Dan karena itulah maka firman Tuhan ini sebagaimana surat Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Siapakah aku ini? Siapakah kami ini? Kami ini hanya hamba Tuhan. Yang satu menanam, yang satu menyiram, yang satu memupuki. Kami ini hanya hamba Tuhan. Jadi jangan berkelompok karena kami. Jangan kami orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk pekerjaan sebatas yang dapat kami kerjakan, yang dipuja-puji. Tetapi lihatlah kepada Kristus yang menyuruh kami. Kristus yang adalah Tuhan. Jangan lihat kepada hambanya, tetapi kepada Dia yang menyuruh sang hamba itu. Dan karena itu saudara-saudara, peringatan ini juga sangat relevan bagi kita. Bagaimana orang Batak supaya bisa bersatu? Harus hanya di dalam Kristus. Jangan karena parmudaron sabdi. Bagus parmudaron, tetapi itu hanya taraf kepentingan manusiawi, kepentingan humanisme manusia. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak kami tolong diperhatikan. Ini juga penting untuk kalian camkan dan pegang menjadi prinsip dari rencana untuk kalian dilantik pada hari ini. Bagaimana kalian harus bekerja, melayani sebagai pengurus yang nanti akan dilantik. Pertama, jangan hanya karena parmudaron. Kalau parmudaron itu sementara. Dan sering kali juga hanya didorong oleh kepentingan sesaat. Baik dari seseorang tokoh ataupun dari kepentingan orang-orang yang ingin mencari perlindungan kepada sang tokoh tersebut. Dan itu sangat relatif. Nah karena itulah di dalam konteks bahasa Yunani mudah sekali untuk membedakan apa yang dikatakan dengan kasih. Dalam bahasa Yunani ada 4 istilah kasih.
Yang pertama itu eros. Itu cinta kasih antar suami istri yang didorong oleh hubungan badan, kebutuhan badani. Yang kedua itu storge. Inilah yang sering kali orang Batak holong storge. Kalau dalam bahasa Ibrani storge sudah gampang mengerti orang yang belajar Alkitab. Alani parmudaro. Dan hanya sampai batas ini orang Batak storge. Dan karena itu gampang terpecah belah. Dan lebih kepada kepentingan sesaat. Dan yang ketiga, filia. Kalau karena filia, kita juga bisa bergabung di sini dengan marga-marga Tuhan di Bangarna yang bukan seiman dengan kita. Orang-orang yang sama dengan hubungan kekeluargaan dan rasa kemanusiaan, kita boleh bersama-sama bergabung di sini. Bukan karena adat budaya dan agama, tetapi karena rasa kemanusiaan kita. Itulah filia. Tetapi yang Tuhan mau, kalau kasih di dalam Kristus yang menjadikan kita satu, yang disebut agape, maka disitulah kita akan bisa bersatu tanpa lagi disekat-sekat, baik oleh karena hubungan kedagingan, nafsu dan segala kepentingan-kepentingan duniawi, juga bukan hanya karena permudahan, dan juga bukan karena sesama manusia, tetapi karena Kristus adalah Raja Juru Selamat bagi seluruh makhluk dan alam semesta ini. Dialah Raja di atas segala raja. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya menasihati jemaat Korintus yang kalian ambil menjadi tema untuk ibadah kita pada hari ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini juga yang disuarakan oleh firman Tuhan hari ini untuk kita. Aku menasihatkan kepada kamu saudara-saudaraku demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kamu setia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau Kristus yang mempersatukan kita, kita juga bisa bersama-sama dengan semua orang tanpa latar belakang agama, etnis, suku, budaya, dan bahkan terhadap lingkungan alam semesta ini. Kita bisa menyadari karena Kristus adalah Raja di atas segala raja, Sang Pencipta. Dialah pemilik alam semesta. Dialah yang harus kita sembah. Kepada Dialah kita harus taat. Kepada Dialah segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku. Walaupun sekarang mungkin masih banyak orang yang belum mau bersembah sujud dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pada akhirnya semua akan tunduk berlutut kepadanya. Dan ini juga menjadi bagian dari misi panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah mengatakan diri kita pengikut Kristus. Ya, bukan kita mau menjadikan orang menjadi agama Kristen, bukan. Injil yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang harus kita hayati bukan persoalan agama Kristen, bukan. Tetapi bagaimana supaya semua orang boleh menerima damai sejahtera dan diselamatkan dengan janji jaminan kehidupan kekal, bahwa kita bukan hanya hidup di dunia dan untuk dunia ini saja, tetapi ada kehidupan kekal yang Yesus Kristus sudah sediakan bagi semua orang, siapa saja. Dan di dalam Yesus Kristus
akan diciptakan langit dan bumi yang baru. Karena bumi dan langit yang sekarang ini sudah rusak oleh karena dosa manusia. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya banyak perpecahan, terbelah manusia ini. Disebabkan oleh dosa, pekerjaan iblis yang sudah merasuk dalam jiwa setiap manusia, sehingga manusia tidak bisa berdamai dengan sesamanya, bahkan dengan diri sendiri, kecuali kalau Yesus Kristus sudah menebus dia. Nah, karena itu bagi anak-anak kami yang sejenak juga akan dilantik dalam kepengurusan bagi organisasi muda-mudi Tuan Dibakarna ini, tolong camkan dan ingat. Dan saya mau mengatakan kepada kalian juga, jangan batasi hanya untuk orang Kristen untuk ke depan, tapi rangkul semua yang namanya Tuan Dibakarna itu. Ini menjadi kesempatan juga bagi kalian untuk melayani sesama teman-temanmu, saudaramu, saudarimu, anak-anak dari keturunan opung kita Tuan Dibakarna. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merangkul semua orang, terutama dalam ikatan kekeluargaan, hubungan marga kita Tinopar Tuan Dibakarna ini. Dengan inilah kita harus membaharui dunia ini. Dengan inilah kita harus menyelamatkan orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Tapi catatan tadi jangan dipelesetkan menjadi kristenisasi. Saya anti dengan kristenisasi. Bukan membuat orang beragama Kristen, bukan. Justru agama ini yang sering kali juga menjadi alat pemecah belah. Demikian juga kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang bahkan kita katakan organisasi gereja yang berpusat kepada tokoh-tokoh tertentu. Kekristenan itu bukan agama, tetapi iman kita kepada Yesus yang adalah juru selamat, Raja atas segala raja, pencipta alam semesta, yang menjadikan bumi dan langit yang baru, memberikan hidup kekal. Inilah yang menjadi satu visi yang harus kita pegang, harus kita miliki dan lakukan supaya kita tidak terpecah belah. Jangan karena satu kelompok marga saja, tetapi karena kita adalah umat Allah yang telah ditebus, diselamatkan, yang sudah mendapatkan kepastian tentang kehidupan kekal. Keselamatan sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan semua orang membutuhkan itu. Cuma mungkin karena tensi-tensi tertentu, terutama karena agama, kita terpecah belah. Tetapi yang saya mau ingatkan terutama untuk kita, Poparan, Opukta, Tuan Dibakarna. Dan ini juga yang menjadi tantangan, tetapi juga harus menjadi rangsangan bagi kita, terutama bagi anak-anak kami. Jangan kecil hati ketika kamu melihat seperti ini masih keadaan sedikitnya yang hadir. Tetapi kalau kita bisa berpegang kepada visi ini, melakukan misi ini dengan firman Tuhan ini, akan banyak hal yang terjadi yang memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat, sukacita. Bukan hanya bagi kita, keluarga besar Tuan Dibakarna, tetapi juga bagi masyarakat di lingkungan kita, bagi bangsa dan negeri kita ini, bagi dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan Allah Juru Selamat kita ini. Saudara-saudara, Manginang, saya mengingat 2 tahun yang lalu ketika tahun Siagian, ya, kebetulan saya yang memimpin dan berkhotbah waktu itu pas lagi masa-masa kampanye untuk caleg dan calon DPD. Saya juga memimpin doa syafaat. Sekiranya kita betul-betul bersatu, bukan hanya satu kelompok marga, tetapi kita
Gerakkan kekuatan dari koparan Oputta Tuan di Bangkarna itu. Saya tidak yakin kalau abangku Tuluban tidak menang kemarin. Lord Anggiku Horas. Saya tidak yakin. Kalau kita bersatu Tuan di Bangkarna ini, tidak mungkin mereka tidak menang dalam pemilihan legislatif kemarin. Tetapi puji Tuhan masih ada yang menang. Tapi karena dia pendeta. Pendeta Pendra, dia menang menjadi utusan daerah kita, perwakilan Sumatera Utara untuk di pusat. Ya saya bertelepon juga untuk dia boleh hadir. Tetapi dia beritahukan dia usahakan datang. Tetapi kebetulan karena pada hari ini juga abang dia, Bupati di Batubara itu, abangnya mengawinkan anak hari ini. Tetapi dia rencana berusaha juga untuk hadir. Ya semoga juga dia bisa hadir. Yang saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, aku saluhut nahita nama hamaran di kaya nampon lagi. Saya mau menekankan ini kepada kita, terutama untuk nanti pengurus yang akan dilantik. Bersyukurlah engkau. Kalau hari ini momen dipakai Tuhan, engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk merangkul seluruh kekuatan potensi koparan dari hukum kita Tuhan di Bangkarna ini. Dan tahun lalu memang Pendeta Penrat sudah mempertemukan orang-orang tua pengurus-pengurus dari keempat marga ini dan bersepakat untuk menyediakan satu tempat menjadi sekretariat. Saya kurang tahu apakah sudah diwujudkan dan bagaimana itu kita berdayakan. Nah, artinya saudara-saudara, kalau kita boleh bersatu di dalam satu visi firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, saya berharap belum terlambat. Ini Bapak tua Bapak Udamu ini untuk periode ke depan. Dan untuk 2 periode ke depan kalian nanti maju. Saya berharap kalian akan menang. Dan kita bukan berpolitik praktis ya. Gereja bukan berpolitik praktis, saya bukan berpolitik praktis. Tetapi memberikan visi, motivasi. Bahwa sebagai warga gereja, kalian harus maju. Bukan harus sayap sih. Saya nggak perlu sih. Tetapi kalau toh memang didaulat, bukan saya menolak, tetapi kalau didaulat untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan dan bagi masyarakat bangsa ini, saya pun bersiap. Tetapi jangan saya, kalau boleh, siapa yang lebih potensial dari abang-abangku, adikku ini, siapa yang memang sudah punya jaringan, kita dukung dengan sepenuhnya. Dan saya harap 2-3 periode lagi giliran kalian. Dan itu yang kita harapkan juga. Dengan kekuatan suara koparan Tuhan di Bangkarna ini, kita juga bisa membangun kota Medan ini lebih baik. Dan saya baru dapat informasi juga, ternyata Sekda Kota Medan katanya Marga Panjaitan. Gak tahu apakah sudah ada dari Raposo yang mengontak beliau. Jadi saya harap juga kesatuan kita ini jangan hanya karena Parmudaron Sabdi. Parmudaron itu menjadi media awal yang mengawali untuk menggabungkan satu potensi dan visi kita. Tapi harus ada satu visi yang membuat kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk memenangkan posisi-posisi politik, tetapi untuk menjadi berkat bagi masyarakat bangsa kita ini. Nah, saudara-saudara, kita juga bersyukur sebenarnya, tetapi saya belum melihat begitu jelas. Kalau kita punya orang tua ya, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan untuk negara bangsa ini, dia sangat besar potensi yang bisa sebenarnya melakukan berbagai hal untuk membuat kita koparan Tuhan di Bangkarna ini menjadi sesuatu kekuatan untuk pembaharuan bangsa ya. Bukan untuk hanya jabatan-jabatan memperkaya diri, bukan. Tetapi untuk menjadi berkat
supaya bangsa dan negara kita ini juga bisa digarami, disinari oleh orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu. Nah, saya harap belum terlambat ini aku anggiku untuk periode ke depan maju, dan giliran kalian nanti anak-anak kami. Ini potensi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa bersatu, tidak terpecah belah, menjadi erat bersatu sehati sepikir, tetap dalam visi yang utama tadi, untuk menjadi berkat bagi bangsa masyarakat kita. Ada banyak potensi-potensi kita yang bisa didukung untuk membawa berkat bagi masyarakat dan juga bagi bangsa negara kita ini. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui tema pada hari ini supaya kita bersatu. Marsada mahita, sadanang rohatta, di bagasan Kristus, bukan di dalam yang lain. Kita dipersatukan oleh darah keturunan Tuhan Dewa Karna, tetapi bukan itu yang terutama yang mempersatukan kita. Kalau itu kita akan terpecah belah. Gampang kita diombang-ambingkan oleh kepentingan, oleh tokoh-tokoh. Kita tidak akan terpecah, tidak akan diombang-ambingkan oleh siapapun. Kalau yang mempersatukan kita itu adalah Kristus. Hanya dengan Kristus kita bisa menjadi berkat, dan potensi-potensi kita ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang besar, untuk menyelamatkan banyak orang, menjadi berkat bagi masyarakat. Semoga dengan pesta kita hari ini, buat kalian anak-anak kami Naposo, pemuda-pemudi Tuhan di Bangarna, mari bergerak, rangkum, cari, boleh didata, bahkan buatlah nanti perwakilan-perwakilan komisariat, untuk kalian juga bisa nanti waktunya Tuhan pakai menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kita ini. Sedikit saya bercerita pengalaman saya sedikit ketika saya pendeta di Papua. Di sana banyak sekali orang Batak yang potensial, walaupun tidak menjadi warga HKBP, karena di sana HKBP sulit dan ditolak keras oleh gereja setempat. Tetapi saya memanfaatkan kekuatan orang Batak, bagaimana untuk membangun tanah Papua itu dengan potensi orang Batak. Ya, sayang Tuhan tidak berkenan saya tidak berlama-lama di sana. Sebenarnya sudah punya program yang besar saya waktu itu, dan sudah menjumpai Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dan saya sudah merangkul tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku Papua, tokoh-tokoh gereja, dan para pejabat. Dan kebetulan waktu itu pangdamnya adalah Maijen Siahaan, dan saya menjadi begitu dekat dengan beliau. Kebetulan istrinya berupa Panjaitan, dan beliau juga siap untuk mendukung. Tetapi sayangnya itulah justru yang saya katakan, di internal sendirilah terjadi saling tarik menarik, yang akhirnya dengan segala berat hati, dengan patah hati, saya tinggalkan Papua ini. Sementara potensi orang Batak di Papua itu sangat luar biasa. Tetapi sedikit yang bisa saya lakukan waktu itu, mempertemukan pemuda-pemudi Batak. Dan saya sarankan supaya dibuat badan hukumnya, supaya menjadi sebuah kekuatan sosial politik untuk tanah Papua. Semoga kita juga bisa seperti itu. Dan saya berharap kalian yang sekarang nanti akan dilantik,
Kita bantu orang-orang tua supaya ini berbadan hukum, menjadi satu organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan kita buat aktenya. Kalian persiapkan untuk kalian menjadi pengurus dengan sebuah akte badan hukum, supaya menjadi kekuatan sosial politik bagi kita keluarga besar, bukan hanya untuk anak-anak kita ini, tetapi juga untuk dahang biku. Kita bangun kesatuan ini, kekuatan ini, bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan kecil hati, kalian yang sekarang hanya sekian, kita yang sekarang hanya sekian yang hadir, tetapi lakukanlah dengan motivasi dari firman Tuhan ini. Di dalam Kristus, kesatuan kita ini tidak akan terpecah belah, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi garam dan terang bagi masyarakat bangsa kita ini. Dan saya percaya dengan kekuatan kita, tidak mustahil untuk periode ke depan Abang Ketolopan, adikku Horas akan bisa melanjutkan rencana yang belum tercapai periode kemarin. Dan kalian bersiap-siap untuk periode ke depan. Kalian akan menjadi tokoh melalui organisasi kita ini. Saya harap semoga dengan firman Tuhan inilah kita diberikan motivasi, semangat untuk tidak terpecah belah yang disebabkan oleh kepentingan tadi ini. Tetapi kalau kita dipersatukan di dalam Kristus dengan misi untuk penyelamatan dunia ini, penyelamatan bangsa kita ini, menjadi berkat bagi bangsa dan masyarakat, menjadi garam dan terang dunia, saya percaya banyak hal yang Tuhan akan berikan kepada kita juga untuk masa depan anak-anak kita ini. Semoga melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diperbaharui dalam cara pandang dan cara kita berkomunikasi, membangun komunitas persekutuan kita ini, dan kita manfaatkanlah jalur-jalur yang dapat kita boleh merangkul satu dengan yang lain. Tetapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sering kali kita membuat merasa diri kecil atau bahkan dikecilkan dengan stigma minoritas itu. Bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus, tidak ada yang minoritas. Kuasa Tuhan akan bekerja. Dan karena itulah maka saya katakan, jangan dibatasi oleh agama, tetapi rangkullah semua karena kasih Kristus. Kristus akan menyelamatkan semua orang yang mau hidup di dalam kekudusan, dalam kebenarannya. Sebagaimana yang dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Dia memberikan segala yang terbaik bagi orang-orang yang mau hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau firman-Mu pada hari ini memberikan wawasan, visi dan pandangan hidup serta motivasi untuk kami boleh melihat rencana Tuhan yang agung dan mulia di tengah-tengah kehidupan kami manusia secara umum dan secara khusus bagi anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Naposo Bulung Tuhan di Bangarna Kota Medan ini. Di sini kami Tuhan sebagai orang tua dan hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan sebagaimana tema yang sudah ditetapkan oleh panitia dalam rangka pesta gondang dan juga pelantikan pengurus pemuda-pemudi tua di Bangarna sekota Medan ini. Kiranya Tuhan berkenan, urapilah Tuhan firman-Mu yang sudah tersebar, biarlah itu menjadi bibit di tanah yang subur di hati setiap orang yang mendengarkan pada saat ini.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami pemuda-pemudi dari Tuhan di Mangarna ini, dari keturunan marga Panjaitan, Silitongan, Siagian dan Siangipan. Juga kami sebagai orang-orang tuanya, kiranya Tuhan Engkau meluruskan hidup kami dengan darah Kristus, bukan dengan mudar hajol maut kami. Oleh darah-Mu kami akan dipersatukan, bahkan akan membawa kabar baik kepada semua orang, bukan hanya yang dalam lorong dan kelompok kami sendiri, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini, berkat bagi bangsa dan negara kami, berkat bagi masyarakat di kota kami di Medan ini. Engkau tatap dan lihat Tuhan setiap pengurus yang akan dilantik pada hari ini. Engkau menjangkau hati mereka, bentuklah seturut dengan kehendak-Mu, dan urapilah pengurus-pengurus yang akan dilantik pada hari ini, terutama anak-anak kami yang memberikan waktunya, hatinya untuk kepentingan pekerjaan yang lebih besar. Kerajaan-Mu dinyatakan di dalam Kristus, agar setiap pribadi dari pengurus-pengurus yang akan dilantik pada hari ini, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau memakai mereka menjadi alat berkat dan keselamatan untuk masa depan mereka dan bahkan bagi masyarakat dan bangsa kami. Berkatilah setiap pengurus-pengurus di Punguan Marga dari kelompok orang tua Panjaitan, Silitonga, Siagian dan Siangipan. Biarlah kami juga Tuhan sebagai abang adik bersaudara boleh diikat oleh darah Kristus, sehingga kami juga boleh menjadi teladan yang memberikan semangat dan pengajaran bagi anak-anak kami pemuda-pemudi, agar mereka juga boleh kami tuntun ke jalan yang benar, membawa mereka kepada tujuan hidup yang dari Tuhan. Biarlah kehendak-Mu juga Tuhan terjadi melalui pertemuan dalam acara hari ini, juga pesta gondang yang masih akan diselenggarakan. Tuhan berkati membawa keakraban, kebersamaan yang intim di dalam Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan berkatilah seluruh rencana program yang boleh akan mereka kerjakan ke depan. Biarlah mereka juga boleh menjadi kekuatan Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang berlomba-lomba untuk membangun masyarakat dan kota bahkan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih atas firman-Mu ini. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman, dan oleh urapan Roh Kudus-Mu materaikanlah firman-Mu ini untuk kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.